Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Bajnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Padane? Alhamdulillah hari ini, tepatnya di sore hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali, tentunya lewat satu program yang dinanti Anda semua di sepanjang Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya, ini adalah persembahan spesial, yaitu Cirebon Mengaji membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Bajnas Kabupaten Cirebon. Seperti biasa, nanti kita akan ada kajian ilmu tajwid dan juga tafsir pemirsa. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat tema kriteria orang-orang yang bertakwa, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Dan seperti biasanya kita semua selalu ditemani oleh guru-guru yang sudah hadir di sini. Dan sudah hadir di sini guru kita Kang Haji Muhadisir Rifai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya untuk siar tajwidnya sore hari ini? Siap. Baik, dan sudah dari ujung sana juga Kang Haji Abdullah Mi'raj. Assalamualaikum Kang Aab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aab atau Kang Ab ini? Kang Aab. Kang Aab ya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Walaupun puasa Iya. kita tetap sehat. 15 menit lagi buka ini ya. Ya, dan juga saya sapa adik-adik. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Baik, dan kita langsung saja ke bahasan kita pada hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Silakan Kang Hadis. Baik, terima kasih Mbak Rida. Seperti biasa, kita akan bacakan Al-Quran. Untuk saat ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nanti kemudian diikuti oleh adik-adik kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Dan di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sifat daripada huruf-huruf yang tadi ayat yang kita baca. Di sini ada kalimat bil ghaibi. Ini kalau diwakafkan maka dia akan menjadi mad lin. Jadi di sini kita bedakan antara mad dengan kemudian sifat. Kalau sifat dia memiliki sifat layin. Jadi sifat layin itu mengeluarkan huruf yang lembut tanpa terasa berat pada lidah. Ghaibi. Jangan sampai kemudian mengarah pada huruf ghaibi. Atau kalau wawu sukun jatuh sebelumnya ada fathah, itu au. Jangan mengarah pada atau o Au. Jadi ghaibi au lau. Nah, jadi kalau waqaf bil ghaib itu jadi madlin ya. Tetapi ini dia sifatnya adalah layin. Jadi dibedakan antara sifat dengan hukum tajwidnya madnya ya. Kalau mad berarti madlin, kalau sifat layin. Lawannya sifat layin itu tidak seperti sifat-sifat yang lain. Kalau kemarin kita membicarakan sifat yang punya lawan. Kalau layin tidak punya lawan. Nah, selain itu di sini ada huruf ro dan lam. Dari awal alif, lam itu sudah ada hurufnya. Nah, lam dan ro ini memiliki sifat inhiraf. Inhiraf itu merupakan kemiringan huruf setelah keluar dari tepi lidah sampai berhubungan dengan makhraj lain. Lam, ro. Seperti yang pernah kemarin kita sampaikan bahwa getaran daripada ro itu hanya 2 getaran ya. Jadi jangan berlebihan ya. Jadi wabil akhirati ya. Nah, kemudian di sini ada mir rabbihim ya. Ada hukum idgham bila gunnah. Hanya saja di sini berhubungan dengan ro tadi ya. Nah, di sini sebelum ro-nya itu adalah harokat kasroh, tetapi ro-nya juga bertasdid fathah. Maka jangan kemudian diduakan sifat atau diduakan hukum. Tarkik dulu baru kemudian tafkhim. Nah, ini akan sangat ruwet ya, repot. Jadi langsung saja ke tafkhimnya. Mir rabbihim. Jangan mir kemudian rabbihim. Akan sangat sulit. Jadi dalam satu kata itu kemudian tidak terjadi perdebatan atau perbedaan hukum. Jadi yang diambil yang paling dominannya yaitu tafkhimnya. Jadi mir rabbihim. Jangan mir kemudian baru tafkhim ya. Nah, ini mudah-mudahan pembahasan kali ini ada manfaatnya dan bisa diikuti oleh semua pemirsa RCTV Langkapadane. Terima kasih, Marida.
Baik, ya Allah. Jadi kalau saya tuh taunya tajwid itu ya hukum-hukum aja, tapi ternyata lebih dalam nih ya pemirsa, sampai dengan ke sifat-sifat hurufnya juga harus betul ya Kang ya. Betul, betul. Luar biasa. Jadi saya makin bodoh, merasa makin bodoh nih semakin banyak belajar. Kemarin-kemarin merasa udah bener gitu kan. Alhamdulillah jadi bertambah ilmu pemirsa ya. Dan pastinya nanti setelah ini kita akan tafsirkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ini. Tapi kita break dulu sejenak pemirsa. Pastikan Anda tidak berpindah channel, tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu kriteria orang-orang yang bertakwa, merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kalau tadi kita sudah simak dari kajian tajwidnya, berikutnya kita akan simak dari tafsirnya nih pemirsa. Dan langsung saja Kang Ab, silahkan. Sebelumnya saya akan menyapa pemirsa RCTV Cirebon Langka Padane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cirebon Mengaji merupakan satu usaha, satu ikhtiar untuk bagaimana masyarakat Kabupaten Cirebon terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga dengan mengaji, mudah-mudahan masyarakat Cirebon, khususnya umumnya Indonesia, menjadi manusia-manusia yang berakhlak terpuji. Amin. Akhlak yang Amin. mahmudah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini merupakan sesuatu yang harus kita pahami bersama. Apalagi kita sebagai umat Islam yang mempunyai nabi, tuntunan hidup kita, teladan hidup kita, di mana Al-Quran ini oleh-oleh untuk umatnya. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ini, Masya Allah, ada kandungan-kandungan yang menjadikan manusia itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu ayat 1 ini sampai ayat 5 ini penting sekali untuk dikaji, untuk diaji, untuk dipahami, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan yang sangat mulia, bulan di mana untuk menjadikan kita benar-benar orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengaji surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif Lam Mim dalam tafsirnya, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang maha tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Wis pokoknya wong Cirebon nurut baik karo Al-Qur'an. Nurut baik karo Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Di mana ayat selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Al-Qur'an, kitab yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan juga umatnya, tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada kemangmangan sama sekali. Oleh karena itu Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam. Siapa yang kepengen suci hatinya, suci hidupnya, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu mengaji harus menjadi kebiasaan masyarakat Cirebon. Apalagi maghrib mengaji. Maghrib itu bokatan anak sendak Allah lah, itu anak setan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan maghrib mengaji yang sudah menjadi tradisi masyarakat Cirebon akan menjadi mulia Cirebon, menjadi terpuji Cirebon, dan Cirebon akan menjadi hidupnya barokah masyarakatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Irina ila taqwa. Di dalam tafsirnya itu Imam
Jalaluddin As-Suyuti mengatakan as-sairina ila taqwa, orang-orang yang menginginkan menjadi orang-orang yang bertakwa, jadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidupnya. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan sesuatu yang sulit, sesuatu yang Masya Allah banyak ilmunya harus diketahui. Contohnya tajwid. Oleh Kiai Muhaddis itu Masya Allah, tajwid itu tidak hanya bacaannya idgham, ikhfa, atau yang lain, juga ada sifatul huruf. Pokoknya harus benar-benar mengaji. Tetapi dalam hal ini saya akan memberikan satu tafsiran bahwa ayat ini benar-benar menjadi satu tuntunan bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada lain menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya dalam ayat ini suatu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang bertakwa itu seperti ini loh. Bahwa orang-orang yang takwa itu mekenen loh, jari wong Cirebone loh. Loh, margane Masya Allah RCTPT langka padane luar biasa ini kegiatan maghrib mengaji. Orang-orang yang bertakwa menurut tafsir ini adalah bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya akan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya, zakat itu apakah akan membuat hidup ini senang? Zakat itu apakah akan membuat hidup ini tentram? Karena apa? Ganjarannya beli karton, hasilnya beli kedeleng. Tetapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingin hidupnya mulia di sisi Allah adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat mata. Pokoknya kita harus iman, harus percaya. Di antaranya adalah tuntunan berzakat. Oleh karena itu kami dari Basnas Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat Kabupaten Cirebon ketika ingin hidupnya sejahtera, ingin hidupnya tentram, keluarkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat akan membuat masyarakat meningkat kesenangannya, meningkat keenakannya, meningkat kesejahteraannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ternyata benar, Allah itu memberikan informasi lewat ayat ini. Orang-orang yang bertakwa selain orang-orang yang percaya dengan barang-barang yang gaib, bima ghaba anhum, bima ghaba anhum, sesuatu yang di luar nalar manusia. Kenapa orang harus zakat? Tentunya ada di balik rahasia itu sungguh sangat besar. Kemudian orang-orang yang bertakwa wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang mendirikan bangunan salat, ayatuna biha bihuquqiha. Masa wong salat ya masih tukaran, masa wong salat ya medit, sedekah bae beli, zakat bae ora, naudzubillah min dalik. Oleh karena itu antara sholat dengan sodako sangat nyambung sekali dengan ayat ini. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Tidak semuanya, pemirsa, semuanya tidak. Allah hanya meminta sebagian kecil. Wa mimma rozaqnahum, sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu sekalian, yunfikuna, bisa diinfakkan, bisa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengaku bertakwa, mari kita sodakokan harta yang kita miliki, karena sebenarnya harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan momen yang penting untuk membersihkan jiwa dan raga. Wa ma walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika halaudzam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya, iman dengan segala apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang iman kepada hari akhir. Tentunya orang yang berakal sehat, berakal waras, kepengen engkau besok ning alam akhirat hidupnya senang, hidupnya bahagia, sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah.
Loh, seperti itu. Oleh karena itu, dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersodakoh, mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam petunjuknya Allah, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bahagia. Kesimpulannya, pemirsa RCTP Langkapadane, mari kita di bulan Ramadan ini tingkatkan ketakwaan kita, kuatkan keimanan kita dengan melakukan satu pekerjaan, satu perbuatan, satu amalan yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang menebarkan kemanfaatan. Ketika Allah menitipkan sesuatu, berikan kemanfaatan itu untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan berzakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RCTP Langkapadane berarti menebarkan kemanfaatan untuk sesama manusia. Sehingga orang-orang yang berzakat mudah-mudahan adalah orang-orang yang sebaik-baiknya manusia. Terakhir, pemirsa RCTP Langkapadane, Allah sudah berfirman, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakat walladzina hum biayatina yu'minun. Allah akan menetapkan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya, dan orang-orang yang percaya iman akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa RCTP Langkapadane semuanya adalah orang-orang yang bertakwa, mengeluarkan zakatnya, dan iman kepada kekuasaan Allah, bahwa kita semua alhamdulillah dijadikan oleh Allah orang-orang yang beragama Islam, memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dengan dibuktikan dengan berzakat. Dan saya pesan, berzakatlah kepada Basnas Kabupaten Cirebon. Semoga hidupnya sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih, Bang. Masya Allah, kalau boleh tepuk tangan, saya pengen tepuk tangan yang kencang ini. Luar biasa, ini penyampaian yang sangat tegas, dan ada beberapa kesimpulan yang saya tulis di sini ya, bahwasanya berzakat ini akan menebarkan kebaikan ya Kang Aab ya. Terus momen Ramadan adalah momen yang terbaik untuk memperbaiki diri. Salah satunya dengan ngabuburitnya, nggak usah keliling-keliling sama pacar pemirsa. Ngabuburitnya di sini aja, di Cirebon Mengaji, yang di sini tidak hanya Anda mendapatkan tontonan, tapi ada tuntunannya nih pemirsa. Dan kami sudah di penghujung acara. Terima kasih Kang Hadis ilmunya, terima kasih Kang Aab, terima kasih adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa pemirsa di episode besok sore. Selamat bersantap buka puasa. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon Mengaji, membudayakan maghrib mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh